Amerika kan universitas yang sudah sangat tua ya, tahun 1800-an sudah didirikan universitas di sana. Jadi konsep liberal arts itu sudah ratusan tahun sebenarnya yang melalui proses pemikiran yang panjang. Jadi memang tumbuh dari dialog, tumbuh dari proses berpikir kritis itu tadi. Jadi saya kira mungkin kita tidak harus memfotokopi konsep liberal arts, tapi bagaimana tadi disebutkan misalnya konsep taman siswa, misalnya bagaimana kita bisa mengaplikasikan itu dan mengetahui itu secara lebih lanjut, karena sebenarnya banyak pengetahuan yang ada di sini. Misalnya kemarin saya di desa itu ada namanya konsep dari Surya Mentara ya, itu kan sebenarnya konsep yang sangat bagus yang sudah ada di sini. Nah, mungkin penggalian konsep-konsep seperti itu yang perlu dilakukan sehingga kita bisa menelurkan inovasi tadi, tetapi tentu saja harus disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang, akan tetapi tidak melenceng dari prinsip dasarnya. Misalnya prinsip dasar taman siswa, pendidikan di taman siswa dulunya seperti apa, nah itu diambil sarinya kemudian diimplementasikan berdasarkan kondisi yang ada sekarang. Karena kita kaya sebenarnya, banyak sekali yang bisa dipetik dari apa yang sudah ada di sini, kemudian dikombinasikan dengan kondisi yang ada sekarang, kombinasikan dengan teknologi dan informasi. Nah, itu akan menjadi sangat kaya. Karena Amerika itu kan bangsa yang belum tua kan. Jadi sebenarnya pemikiran baru saja. Tapi kita sudah sejak, bayangkan punya Borobudur Prambanan sejak tahun 700-800 itu sudah menelurkan banyak sekali hal-hal yang sangat sangat signifikan. Nah, itu bagaimana kita menggali kembali. Nah, saya kira ya ini liberal arts ini hanya sebagai contoh saja, tidak berarti bahwa kita kemudian harus mengikuti saja liberal arts, tapi harus disesuaikan dengan sejarah, kondisi dan situasi yang ada. Terima kasih Bro Fati. Memang mental kita, apa yang kita jadi milik orang lain lebih baik dari milik kita sendiri. Kreativitas Einstein itu dia dan Surya Mentara sudah menggunakan teori bulat. Tapi kalau orang kampus bicara teori bulat itu mungkin baru di kemudian kita akan gagal karena istilah relativitas. Nah, kalau begini memang perlu terbaik. Bapak, ini masih ada waktu berapa menit? Ya, 8 menit. Udah kan? Tidak lebih 4 menit juga. Nanti jawabnya sudah begitu. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Saya ingin menanyakan yang pertama, ini terkait dengan GRM tadi, itu kan sudah ditentukan di kalau misalkan kalau di beberapa tadi majornya apa, minornya apa, gitu kan sudah ada kesepakatan. Sementara di kami di MDKM itu ada yang mata kuliah itu yang harus diambil di prodi itu, misalkan dari 144 itu 94 itu harus diambil di dalam prodi. Nah, sisanya 50 atau 60 itu di luar prodi. Nah, ini yang menjadi belum ada, artinya kan kalau tadi yang di Wilson kan sudah diatur, kalau yang di sini bebas karena merdeka. Jadi karena saya ambil istilah tanya waktu diskusi beberapa waktu yang lalu, mahasiswa teknik sipil kalau mengambil MPKM nanti bangun jembatan jadi ambrol karena apa? Ya intinya saja tidak tercapai. Intinya tambahannya di luar ini
harus sesuai dengan subjek program studi. Misalkan dari teknik sipil, apakah boleh ngambil seni? Itu yang menjadi pertanyaan usia kami, sehingga ada program-program yang 9 program MBK itu seperti kampus mengajar itu akan lebih cocok jika diambil oleh dari program studi pendidikan. Jadi kalau orang hukum ngambil di pendidikan itu nanti kalau aku kerja nggak dipakai. Sementara tadi sebagai pandangannya mungkin untuk yang di luar yang mendukung kompetensi intinya itu bisa dipisah oleh program studi atau negara itu dimasukkan di SHPI, artinya di surat keterangan pendamping ijazah itu tidak intinya. Apakah seperti itu Prof? Itu pembandingannya. Kemudian yang kedua tadi menyambung terkait dengan kerjasama medicine dengan Universitas Negara. Itu kan sebenarnya sudah ada, memang sudah ada. Kemudian pada kesempatan ini saya menyampaikan apakah boleh, meskipun kami belum menyiapkan dokumennya, nanti ketika sebenarnya ini sudah merealisasikan dari bentuk kerjasama tadi, misalkan program studi di akademis itu menyelenggarakan diskusi atau nanti dari partisipasi kita nanti sama-sama kita dari manajemen sudah data duluan. Kalau ada dokumen kerjasama kami ikut, misalkan hari ini kami minta foto karena kami di sini masih teknis sekali, jadi administratif terus terang. Jadi kalau ngomong nggak ada buktinya itu nggak dibetulin mungkin karena terlalu kreatif kan Indonesia ya. Jadi kalau minta sebentar, ya jadi mungkin beda dengan luar pokoknya yang mungkin hasil karyanya ya di sini itu akreditasi diminta dokumentasi. Misalkan kami nanti di akhir sesi mungkin minta seakan-akan kami sudah tanda tangani meskipun proses dokumennya belum. Jadi jadi nanti makanya saya tadi yang sudah menyampaikan di tabel dari manajemen itu nanti apakah bermanfaat seperti itu, maksudnya kita seakan-akan sudah tanda tangan sebelum implementasinya nanti dokumennya kami menyusun. Begitu saja dua saja memperlukan Pak. Pun jawab yang terakhir langsung singkat bisa. Karena di sana itu yang penting adalah implementasinya, bukan masalah itu. Yang penting apa hasilnya, bukan masalah tanda tangan atau ada fotonya. Jadi ya kalau kami yang penting nanti sebenarnya nanti apa yang mau dihasilkan dari kerjasama itu apa hasilnya, itu yang harus saya tunjukkan ke sana hasilnya seperti apa. Kalau masalah dokumen ya tanda tangan, tapi kalau misalnya nggak ada hasilnya ya bagi mereka ya apa nah bukan masalah foto dan dokumen. Kalau masalah itu tadi surat keterangan pendamping ijazah selanjutnya. Jadi di sana juga sebenarnya hampir sama. Jadi untuk mahasiswa agar mereka bisa lulus S1 itu harus 128. Nah itu sudah baku dari universitas ya. Kemudian major itu biasanya berkisar antara 48 kredit sampai dengan 56 kredit. Jadi itu bervariasi tergantung major. Jadi 48 sampai 50 sekian kredit itu harus diambil dari majornya. Akan tetapi di dalam major itu sendiri, itu major memiliki keleluasaan. Jadi major itu biasanya memiliki apa yang disebut sebagai core courses. Jadi mata kuliah utama dan elective courses atau mata kuliah pilihan. Nah kalau mata kuliah utama itu semua harus ambil tanpa kecuali untuk menjadi major mereka harus ambil itu. Tapi yang mata kuliah pilihan itu yang biasanya lebih fleksibel, jadi bisa diambilkan mata kuliah dari departemen lain atau major lain dan sebagainya. Itu jadi di situ. Kemudian juga sebenarnya
kalau menurut saya itu tugas mahasiswa yang pelibatan dengan masyarakat itu mungkin tidak harus kaku ya, bahwa untuk mengajar harus dari departemen pendidikan atau mereka yang majornya pendidikan. Karena apa? Karena untuk mengajar itu kan butuh substansinya juga, bukan hanya cara mengajar, ya kan? Mungkin mereka yang majornya pendidikan tahu cara mengajar, tetapi apakah mereka bisa mengajar tentang masalah matematika atau mengajar masalah kimia misalnya? Kan belum tentu. Jadi itulah kenapa misalnya mereka major di kimia, akan tetapi mungkin karena ada fleksibilitas tadi, kalau mereka memang berencana untuk mengajar di sekolah yang lain, itu ya ambil dulu mata kuliah yang dari education sehingga mereka punya pengetahuan bagaimana cara mengajar begitu. Tetapi kan inti apa subjek yang mau diajarkan itu kan mereka sudah punya kalau mereka memang dari kimia. Nah juga misalnya kalau mau membangun jembatan ya tentu saja itu harus ada orang yang memiliki keahlian membangun jembatan. Akan tetapi orang sosiologi kan bisa juga memiliki kontribusi dalam proses pembangunan jembatan. Misalnya jembatan itu nanti dampaknya terhadap masyarakat seperti apa? Nah, ya dari ekonomi, bagaimana menggerakkan ekonomi, kan jembatan bukan hanya sekedar jembatannya saja, tapi kan ada berbagai macam aspek yang bisa ditangani oleh mereka yang berasal dari major yang lain gitu. Nah sekarang ini tergantung bagaimana kita melihat kaitan itu tadi, makanya transdisiplin itu harus dikembangkan karena kita tidak, saya kira tidak perlu terpaku pada kalau membangun jembatan ya hanya jembatannya secara fisik saja, tapi kan banyak aspek yang berkaitan dengan pembangunan jembatan itu. Jadi mungkin ya mungkin dipikirkan keterkaitan dengan major atau apa namanya fakultas-fakultas yang lain, walaupun itu ada proyek pembangunan jembatan, akan tetapi misalnya orang dari fakultas ilmu budaya, antropologi misalnya, nah itu jembatan mungkin ada cerita-cerita rakyat tertentu yang berkaitan dengan sungai yang di bawah jembatan itu yang mungkin sangat berperan, misalnya ada ada kepercayaan. Nah itu kan perlu kita perhatikan juga, jangan-jangan sudah dibangun jembatan tapi karena penduduknya takut nggak mau lewat, nah gimana, gitu kan? Berarti harus diadakan pendekatan dengan masyarakat di situ, dialog dan sebagainya. Itu kan perlu juga dilakukan dari berbagai bidang kajiannya dari kita. Baik, terima kasih Prof. Adib. Waktunya sudah lebih dari yang disepakati. Pembicaraan ini belum tuntas, saya nggak menyimpulkan. Gambarannya mungkin baru sekitar 40%. Wah, boleh usul, memang kita harus membuktikan sendiri ke World Education College, Pak. Mungkin tahun depan dia pindahkan begitu. Kita studi banding ke sana. Bisa. Baik Bapak, ada sambut ya? Mungkin 1 menit 2 menit untuk closing statement, berharap ada semacam clue yang diberikan ke kita dia lebih semangat lagi. Monggo 1-2 menit. Saya setuju bahwa ini mudah-mudahan akan ada follow up-nya, akan ada tindak lanjutnya karena masalah dan topik yang kita bicarakan hari ini adalah masalah yang kompleks sehingga tidak cukup hanya dengan pertemuan 1 kali, dan saya berharap kita bisa tetap berkomunikasi walaupun tidak secara tatap muka, dan tapi juga bisa kita lakukan secara online juga karena sekarang kan sudah gampang melakukan Zoom meeting dan sebagainya. Mungkin juga nanti kalau ingin melibatkan departemen yang lain dan sebagainya, mungkin nanti saya bisa komunikasikan juga. Jadi saya berharap apalagi kalau sudah ada tanda-tanda kolaborasi, itu berarti kita harus bekerja untuk mewujudkan apa yang kita capai.
dalam proses kolaborasi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun ada hal-hal yang kurang menyenangkan, tapi saya sekali lagi berharap bahwa ini adalah sebuah awal dari kerjasama yang kita lakukan. Begitu dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Dan yang diingatkan Prof. Ati yang terakhir adalah kita tidak harus menjiplak status dosen liberal artis. Sampaikan. Tapi justru beliau memberi challenge kepada kita ini kaya sebagai local knowledge yang saya diskusikan sama Prof. tadi sama 2 jam waktu itu memberi wacana bahwa kita harus mulai dari apa. Baik, saya kira diskusi seperti ini saja kesimpulannya, tapi ini bukan diskusi akhir. Saya kira kita masih bisa buka diskusi-diskusi yang akan datang. Kalau ada kekurangannya saya mengantarkan, saya mohon maaf dan Bapak sekalian, misalnya begini. Dan aplaus untuk kita semua ya. Saya kembalikan ke Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kemudian acara selanjutnya adalah penyerahan undangan kepada Dr. Jadi sebagai terima kasih dari Universitas Indonesia yang akan dilakukan oleh Pak Rektor. Thank you.